Di jalanan yang sunyi, ketika malam menutup segala kemungkinan, ada satu hal yang tak pernah ingin disaksikan siapapun. Seorang supir yang tiba-tiba berhenti menjadi manusia sepenuhnya. Cerita ini bukan sekadar tentang perjalanan malam yang salah arah, bukan tentang jalan yang angker, tapi tentang seseorang yang melakukan gerakan yang seharusnya mustahil dilakukan sambil mengemudi, kecuali jika ia bukan lagi manusia. Sebuah perjalanan malam yang seharusnya biasa berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang penumpang menyadari bahwa supir travel yang ditumpanginya melakukan gerakan aneh seperti sedang rukuk sambil menyetir. Perlahan, perjalanan itu membuka rahasia kelam tentang supir-supir yang dipanggil sesuatu dalam gelap, ritual tersembunyi, dan ancaman dari makhluk yang mengaku sebagai pemilik jalan itu. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Aku tidak pernah menyukai perjalanan malam, terutama jika harus melewati jalan lintas yang sepi dan panjang. Tapi malam itu, aku tidak punya pilihan. Pekerjaan memaksaku pulang lewat travel terakhir, berangkat pukul 11 malam dengan rute yang jarang dilewati kendaraan umum. Mobil travel itu berhenti di depan minimarket kecil. Lampunya menyala redup, seolah malas menerangi sekitarnya. Aku naik bersama 3 penumpang lain, 2 orang di kursi tengah, 1 pria di belakangku. Semua tampak lelah dan tidak banyak bicara. Supirnya sudah duduk di depan sejak tadi. Pria itu kurus, bahunya agak membungkuk dan mengenakan jaket hitam yang terlalu besar untuk tubuhnya. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas, tapi dari kaca spion, aku bisa melihat matanya yang jarang sekali berkedip. Sejak aku duduk, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Mesin dinyalakan. Mobil mulai bergerak meninggalkan lampu kota. Beberapa menit pertama masih terasa normal. Jalanan masih ada rumah penduduk, lampu-lampu kecil di kejauhan, dan suara radio yang diputar sangat pelan. Tapi semakin jauh, semakin sedikit cahaya yang tersisa. Aku melirik jam di ponsel, pukul 23.47. Entah kenapa suasana di dalam mobil terasa berat. Tidak ada yang berbicara, bahkan suara nafas penumpang lain pun hampir tak terdengar. Seperti semua orang sengaja menahan diri agar tidak membuat suara apapun. Aku memperhatikan supir itu lagi. Tangannya mencengkram setir dengan kaku, terlalu kaku. Tidak ada gerakan kecil seperti supir pada umumnya. Kepalanya tegak lurus menghadap ke depan, seolah lehernya dipasang penyangga. Mobil melaju cukup cepat, tapi stabil, tidak ada guncangan aneh. Lalu tiba-tiba, tanpa tanda apapun, supir itu sedikit menundukkan kepalanya. Bukan menoleh, bukan melihat spion, tapi seperti orang yang sedang menahan sakit di leher. Gerakannya pelan, hanya beberapa detik, lalu kembali tegak. Aku mengira itu hanya pegal. Aku sendiri sering begitu kalau mengemudi lama. Tapi ada sesuatu yang terasa salah dari cara dia melakukannya. Terlalu lurus, terlalu terkontrol. Beberapa menit berlalu. Jalanan kini benar-benar gelap. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya aspal hitam dan hutan di kanan kiri. Radio sudah mati entah sejak kapan. Yang tersisa hanya suara mesin dan gesekan ban. Lalu aku mencium sesuatu. Aroma tanah basah. Padahal malam itu tidak hujan. Aku menoleh ke jendela. Kaca tertutup rapat. Bau itu seperti masuk dari dalam mobil, bukan dari luar. Bau yang biasanya hanya tercium di kuburan atau tanah yang baru digali. Supir itu kembali bergerak. Kali ini lebih jelas. Kepalanya menunduk lebih dalam, bahunya ikut turun, punggungnya sedikit membungkuk. Gerakan itu membuat dadaku terasa sesak. Itu bukan sekedar menunduk, itu seperti orang yang sedang ruku. Tapi hanya sebentar, sangat sebentar, lalu kembali ke posisi semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya,
tapi lidahku terasa berat. Aku melirik penumpang lain. 2 orang di kursi tengah tertidur dengan posisi yang aneh. Kepala mereka miring ke arah yang sama. Pria di belakangku juga memejamkan mata, tapi dadanya tidak terlihat naik turun dengan normal. Seolah mereka tidak benar-benar tidur. Mobil terus melaju. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat ponsel, tapi sinyal sudah hilang. Layarnya gelap, memantulkan bayangan wajahku sendiri yang tampak pucat. Saat aku mengangkat pandangan kembali ke depan, supir itu kembali menunduk, lebih dalam dari sebelumnya. Dan kali ini, dia tidak langsung kembali tegak. Sopir itu masih menunduk. Detik berlalu, mobil tetap melaju lurus, tidak oleng, tidak melambat. Padahal kepalanya jelas tidak menghadap jalan. Punggungnya membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. Sudutnya hampir sempurna seperti orang yang sedang ruku dalam sholat. Tangannya masih memegang setir. Itu yang membuatku merinding. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengemudi dalam posisi seperti itu? Aku memperhatikan jarum speedometer. Angkanya stabil. Tidak ada tanda-tanda kendaraan kehilangan kendali. Jalan di depan lurus dan kosong. Tapi tetap saja, ini tidak masuk akal. "Pak," suaraku keluar pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Supir itu tetap diam, seolah tidak mendengar apapun. Dari kaca spion aku bisa melihat sebagian wajahnya. Matanya terbuka, tapi bola matanya mengarah ke bawah, ke lantai mobil. Bukan ke jalan, bukan ke spion, ke bawah. Perlahan dia kembali tegak. Gerakannya halus, terkontrol, terlalu rapi untuk ukuran manusia yang sedang menyetir. Begitu posisinya kembali normal, mobil pun tidak berubah sedikit pun kecepatannya. Aku menoleh ke kursi tengah. 2 penumpang itu masih terdiam. Mata mereka tertutup rapat, wajah mereka pucat. Aku memperhatikan dada mereka lagi. Naik turunnya tidak beraturan, seperti orang yang sedang bermimpi buruk tapi tidak bisa terbangun. Aku ingin membangunkan mereka, tapi tanganku ragu. Ada perasaan kuat bahwa jika aku menyentuh mereka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Mobil masuk ke jalan yang lebih sempit. Pepohonan di kiri kanan kini membentuk lorong gelap. Cahaya lampu mobil hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah bayangan yang bergerak samar, seolah ada sesuatu yang berjalan sejajar dengan mobil. Lalu terdengar suara, bukan dari dalam mobil. Seperti ada seseorang yang berbisik di luar, tepat di dekat jendela. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya hutan gelap dan batang-batang pohon yang berdiri rapat. Tapi bisikan itu masih terdengar, lirih, seperti doa yang dilantunkan dengan nada yang salah. Supir itu kembali menunduk. Kali ini lebih dalam. Bahunya turun, punggungnya hampir sejajar dengan setir. Posisi itu jelas bukan posisi orang normal. Dan yang paling mengerikan, gerakannya dilakukan dengan ritme tertentu, teratur, seperti mengikuti hitungan. 1, 2, 3. Aku merasa bulu kudutku berdiri semua. Aku sadar ini bukan gerakan refleks, ini bukan kebiasaan aneh, ini ritual. Mobil tiba-tiba terasa lebih dingin. Kaca jendela mulai berembun dari dalam, padahal AC tidak dinyalakan. Napasku berubah jadi uap tipis. Dari arah kursi tengah terdengar suara lirih. Aku menoleh. Salah satu penumpang membuka matanya. Matanya kosong, hitamnya terlalu besar, hampir memenuhi seluruh bola mata. Bibirnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu tanpa suara. Aku memalingkan wajahku kembali ke depan. Jantungku berdegup kencang. Supir itu masih dalam posisi ruku. Dan kali ini, dari punggungnya, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Bayangannya di kaca depan tidak sesuai dengan tubuhnya. Bayangan itu lebih panjang, lebih tinggi, dan kepalanya tidak berada di tempat seharusnya. Seolah ada sesuatu lain yang menempel, atau mungkin mengambil alih. Bisikan di luar semakin jelas. Aku tidak mengerti bahasanya, tapi aku mengerti maksudnya. Mereka sedang memanggil.
dan mobil ini sedang menuju ke tempat yang seharusnya tidak dilewati manusia. Supir itu akhirnya kembali tegak. Gerakannya lambat, seperti orang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang berat. Punggungnya lurus, kepalanya menghadap ke depan, dan kedua tangannya masih mencengkeram setir dengan posisi yang sama seperti sejak awal perjalanan. Tidak ada suara mesin yang berubah, tidak ada rem yang ditekan. Mobil tetap melaju stabil, seolah jalanan ini memang diciptakan hanya untuk kami. Aku menyeka keringat di telapak tanganku. Jantungku berdetak terlalu cepat, sampai-sampai aku merasa suara detaknya bisa terdengar oleh semua orang di dalam mobil. Aku menoleh ke kursi tengah lagi. Dua penumpang itu kini duduk lebih tegak, meski mata mereka masih tertutup. Kepala mereka menunduk ke arah yang sama, sudutnya hampir seragam, seperti mengikuti apa yang dilakukan supir tadi. Dadaku terasa semakin sesak. Bisikan di luar mobil kini berubah menjadi lantunan panjang. Nadanya naik turun, menyerupai doa, tapi susunan katanya kacau. Seperti seseorang mencoba menirukan bacaan yang seharusnya suci, namun diucapkan dengan lidah yang tidak pernah diciptakan untuk itu. Lampu mobil berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Saat cahaya itu berkedip, aku melihat sesuatu di jalan. Ada tanda jalan tua, nyaris roboh, dengan tulisan yang sudah pudar. Aku hanya sempat membaca satu kata sebelum kami melewatinya. Pulang. Aneh. Setelah itu, udara di dalam mobil terasa berubah. Bukan hanya dingin, tapi berat. Setiap tarikan nafas terasa seperti menghirup kabut tebal. Dadaku terasa ditekan dari dalam. Supir itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, datar, dan terdengar seperti bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Kalau dengar apapun, jangan menoleh. Aku membeku. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sejak aku naik. Tidak ada nada peringatan, tidak ada emosi, hanya perintah. Pak, suaraku bergetar. Ini jalan kemana? Supir itu tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit bergerak di setir, membelokkan mobil ke jalan yang lebih kecil. Jalan itu tidak beraspal sempurna. Kerikil berbunyi saat ban melindasnya. Kita sudah masuk, katanya akhirnya. Masuk kemana? Wilayah mereka. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Mobil kini melambat. Di depan kabut tipis mulai muncul, menggantung rendah di atas tanah. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter. Selebihnya seperti ruang kosong tanpa batas. Supir itu kembali menunduk. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Dan kali ini ia tidak sendirian. Dua penumpang di kursi tengah ikut menunduk bersamaan. Gerakannya serempak, rapi, seolah mereka sudah berlatih lama. Aku menoleh ke belakang. Pria di kursi belakang juga ikut membungkuk, meski tubuhnya terlihat kaku seperti mayat yang dipaksa bergerak. Aku satu-satunya yang masih duduk tegak. Bisikan berubah menjadi suara yang lebih jelas. Sekarang bukan hanya satu, ada banyak, mengelilingi mobil. Beberapa terdengar dekat, sangat dekat, seperti mulut mereka menempel di kaca. Dari balik kabut, aku melihat bayangan-bayangan berdiri di pinggir jalan. Mereka tidak bergerak, hanya menunggu. Supir itu mengucapkan sesuatu dengan suara yang lebih rendah. Bukan bahasa yang kukenal. Setiap katanya membuat telingaku berdenging. Aku sadar sesuatu. Ini bukan perjalanan biasa. Ini penyerahan. Mobil berhenti perlahan. Mesin masih menyala. Supir itu tetap dalam posisi ruku. Lalu berbisik satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Yang belum ikut, tinggal satu. Dan aku tahu, kalimat itu ditujukan untukku. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat,
Seolah ada ratusan tangan tak terlihat menekan bahu dan dadaku dari segala arah. Mobil sudah berhenti, tapi mesin masih menyala, menggeram pelan seperti makhluk yang sedang menahan lapar. Kabut di luar semakin tebal. Lampu mobil hanya menerangi bayangan kaki-kaki yang berdiri di pinggir jalan. Aku tidak berani melihat ke atas. Aku tahu, apapun yang berdiri di sana, wajahnya bukan sesuatu yang seharusnya dilihat manusia. Supir itu akhirnya mengangkat tubuhnya perlahan dari posisi ruku. Saat ia duduk tegak, aku melihat pantulan wajahnya di kaca spion. Dan saat itulah aku sadar, wajah itu tidak lagi sama. Kulitnya tampak lebih gelap, seperti tertutup bayangan permanen. Matanya cekung, terlalu dalam, dan di dalamnya tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar seperti datang dari jarak jauh. "Saya tidak mengemudi," katanya pelan. "Saya hanya mengantar." "Nengok ke depan," lanjutnya, tanpa menoleh ke arahku. "Kalau kamu masih ingin pulang." Aku menelan ludah dan memaksa mataku cetap ke depan. "Apa yang terjadi pada mereka?" tanyaku, suaraku hampir tidak keluar. "Mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Sekarang mereka hanya menunggu." Aku melirik ke kursi tengah. 2 penumpang di kursi tengah masih membungkuk. Punggung mereka kaku, tidak bergerak naik turun. Dari posisi leher mereka, aku melihat sesuatu yang menghitami, seperti bayangan yang menempel dan menjalar perlahan. "Pak, ini apa sebenarnya?" tanyaku, suaraku pecah. Supir itu menarik nafas panjang. "Dulu, saya juga penumpang." Kalimat itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Perjalanan malam, supirnya aneh. Gerakannya tidak manusiawi. Saya satu-satunya yang sadar. Saya juga bertanya, saya juga melawan. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. "Mereka tidak suka dilawan," katanya. Mobil tiba-tiba bergerak sendiri. Bukan maju, tapi bergetar pelan, seperti sedang bernafas. Dari luar terdengar suara langkah mendekat. Kaca jendela mulai berembun lagi. Kali ini disertai bekas seperti jari-jari panjang yang menempel. Setiap jalan punya penjaga, dan setiap penjaga butuh pengganti. Aku mulai memahami, supir ini bukan pelaku. Dia korban yang bertahan terlalu lama. "Kalau saya menolak?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Supir itu menoleh ke arahku untuk pertama kalinya. Saat itulah aku melihatnya jelas. Di balik wajahnya, ada wajah lain, lebih panjang, lebih gelap. Matanya menatap lurus ke arahku dari tempat yang tidak seharusnya ada mata. "Kamu akan diambil tanpa kendaraan," katanya pelan. Salah satu penumpang di kursi tengah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar, mulutnya tersenyum terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Giliranmu," katanya, dengan suara yang bukan suaranya. Lampu mobil mati, mesin berhenti. Kesunyian menyelimuti semuanya. Lalu supir itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang hampir seperti doa. "Ada satu cara." Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh tanpa sadar. "Lari," katanya. "Saat pintu terbuka, jangan lihat ke belakang. Jangan luruskan badanmu. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah rukuk di jalan ini." Pintu mobil terbuka sendiri. Kabut masuk memenuhi kabin. Dan aku tahu, apapun yang menungguku di luar, lebih baik daripada tinggal 1 detik lagi di dalam mobil ini. Begitu kakiku menginjak tanah, dinginnya langsung merambat sampai ke tulang. Tanah itu basah, lembek, seperti kuburan yang baru saja ditutup kembali. Kabut menelan pandanganku, membuat jarak 1 meter pun terasa tak terlihat. Aku ingat pesan supir itu. Jangan lihat ke belakang, jangan luruskan badan. Aku berlari dalam posisi membungkuk, napasku terengah, dadaku terasa terbakar. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menahan kakiku agar tidak pergi. Di belakangku, terdengar suara pintu mobil tertutup pelan. Bukan dibanting, ditutup dengan sopan. Suara mesin menyala kembali. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu mobil itu bergerak.
Aku bisa mendengar suara bannya mengikuti arah lariku. Pelan, sabar, seperti pemangsa yang tahu mangsanya tidak bisa pergi jauh. Kabut semakin tebal. Dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah mereka berada tepat di samping telingaku. Sedikit lagi. Turunkan saja. Biar kami yang menuntun. Aku menahan diri untuk tidak meluruskan punggung. Otot-ototku menjerit kesakitan. Leherku gemetar. Setiap refleks tubuhku ingin berdiri tegak, ingin berhenti, ingin menoleh. Tapi aku terus membungkuk. Tiba-tiba kakiku tersandung sesuatu. Aku jatuh ke depan. Wajahku hampir menyentuh tanah. Saat itulah aku tanpa sadar hampir meluruskan tubuhku. Dan seketika itu juga semua suara berhenti. Tidak ada mesin, tidak ada bisikan, tidak ada langkah. Kesunyian yang absolut. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu berdiri di belakangku. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu kehadirannya menekan udara, membuat napasku tercekat. Sesuatu itu menunggu aku berdiri, menunggu aku menegakkan badan seperti orang yang hendak ruku, atau mungkin seperti orang yang hendak menyerahkan diri sepenuhnya. Air mataku jatuh ke tanah. Aku berdoa dalam hati, sekenanya, dengan kata-kata yang bahkan tidak tersusun rapi. Aku memaksa tubuhku tetap membungkuk, meski seluruh ototku terasa seperti akan robek. Detik demi detik berlalu. Lalu, perlahan tekanan itu menghilang. Suara mesin menjauh, bukan pergi cepat, tapi mundur dengan tenang, seperti sesuatu yang kecewa namun tidak marah. Kabut mulai menipis. Aku berani mengangkat wajah sedikit, masih tanpa meluruskan punggung sepenuhnya. Di depanku, samar-samar aku melihat jalan aspal. Jalan yang berbeda, lebih terang, lebih nyata. Aku merangkak sampai ke sana. Begitu kakiku menginjak aspal itu, kabut di belakangku lenyap seketika. Tidak ada hutan, tidak ada mobil, tidak ada jalan kerikil. Hanya jalan raya kosong dengan lampu kota di kejauhan. Beberapa jam kemudian, aku ditemukan oleh pengendara lain. Mereka bilang aku terlihat seperti orang habis kecelakaan, padahal tidak ada kendaraan rusak di sekitar. Aku selamat, tapi sejak malam itu ada satu hal yang tidak pernah aku lakukan lagi. Aku tidak pernah naik travel malam, dan setiap kali aku melihat supir menundukkan kepala terlalu lama saat menyetir, jantungku langsung berdegup kencang. Karena aku tahu sekarang, ada jalan-jalan tertentu yang tidak boleh dilewati dengan tubuh yang terlalu lurus. Dan ada gerakan tertentu yang jika dilakukan di tempat yang salah, bukan lagi ibadah, melainkan undangan. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.